diberi kesempatan untuk melanjutkan tertunda untuk kita bahas. Secara umum ada 3, ya di bulan Ramadan ini ada 3 agenda lagi ya, kaitan dengan pembahasan 8 hours ya, 8 hours melawan riba. Ya sekitar 3 pertemuan lagi kita bahas kaitan dengan 8 jam melawan riba. Alhamdulillah pada kesempatan saat ini kita mencoba untuk kembali mengkaji atau membahas berkaitan dengan melacak riba modern. Walaupun sebetulnya pada pertemuan Ahad kemarin kita sudah membahas kaitan dengan melacak riba modern, walaupun pada saat kemarin itu terjadi kendala teknis, secara efektif kemarin itu hanya setengah jaman kalau tidak salah ya. Jadi sebetulnya masih terlalu panjang kalau kita pembahasan melacak riba modern sampai tuntas. Dan sekarang pun mungkin ada sedikit kendala juga ya, kurang lebih ini sekitar 20 menitan waktu, karena ada perubahan password yang saya sendiri kurang, karena agak ya saya masih gaptek, saya kurang paham kenapa passwordnya malah password pada saat saya mengisi perkuliahan ya di UIN secara daring. Teman sekalian, berkaitan dengan pembahasan saat ini, intinya adalah ini melanjutkan daripada apa yang sebelumnya telah kita bahas ya, kaitan dengan melacak riba modern ya. Intinya bahwa riba itu secara prinsip atau hakikat riba itu sebetulnya terus ada ya. Dari waktu ke waktu itu senantiasa ada ya, sampai nanti ya sampai akhir zaman ya. Gitu. Makanya nanti akan dibahas juga berkaitan dengan bagaimana riba di akhir zaman ya. Itu kalau tidak salah di pertemuan yang nanti hari Ahad ya, kita bahas kaitan dengan nasib riba di akhir zaman gitu. Nah, dikarenakan hakikat riba itu tetap ada, jadi sampai saat ini kenapa bahasanya melacak riba modern, itu dikarenakan bahwa riba itu hanya berubah bentuknya saja. Berubah bentuk, berubah kemasan gitu kan. Yang ini apabila kita tidak hati-hati, apabila kita tidak cermat, tidak teliti kaitan dengan aktivitas yang di situ ternyata disusupi oleh riba itu sendiri, atau hanya berubah bentuk saja, ya berubah kemasan saja, di sini bisa dikatakan ya berbahaya juga bagi kita semua. Oleh karena itu, kembali saya senantiasa mengingatkan kepada teman-teman semua, secara umum kaitan riba itu adalah kullu qardin jaro manfaatan fahuwa riba. Setiap ya pinjaman yang ya, setiap qard, setiap pinjaman yang jaro manfaatan yang itu ternyata menambah manfaat bagi yang meminjamkannya fahuwa riba. Apapun bentuknya yang dinamakan dengan penambahan manfaat itu adalah riba. Mau bentuknya dana, mau bentuknya fasilitas, mau bentuknya, kalau kemarin kan ada hadis yang menyatakan memberikan makanan, sampai memberikan rumput kering gitu kan, terus memberikan tunggangan, itu adalah wujud riba yang bermacam-macam, yang pada saat awal dulu ketika zaman-zaman Nabi Muhammad SAW itu sudah mulai. Nah, namun kekinian ya terus itu berlanjut hakikatnya, hakikat jaro manfaatan itu sendiri ya. Di sini Anda semua ya teman-teman semua kalau jeli, insya Allah tidak akan terjebak bentuknya seperti apa, kemasannya seperti apa. Insya Allah teman-teman sekalian bisa atau mampu melacaknya. Yang penting kita semua benar-benar memiliki memiliki apa yang dinamakan dengan keinginan untuk takut pada Allah, keinginan untuk memperbaiki diri, keinginan untuk kan
apa namanya, supaya kita bisa atau mampu benar-benar menghadapi berbagai bentuk yang ada, menghadapi berbagai wujud riba itu sendiri. Oke, saya review dulu kemarin ya kaitan dengan riba itu sendiri. Nah, riba itu berkembang menjadi sebuah pandemi itu diawali dengan perubahan-perubahan apa yang dinamakan dengan mata uang ya. Makanya kemarin saya bahas kaitan dengan bagaimana sejarah daripada mata uang itu sendiri, mulai dari uang logam ya, dari emas, perak gitu kan, atau beberapa logam yang berharga lainnya yang pada saat itu ternyata dimanfaatkan oleh orang tertentu dikarenakan uang logam perak itu ada ada kendala kaitan dengan menambangnya, kaitan dengan mencetaknya, akhirnya di sini dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk mengumpulkan emas-emas atau mata uang yang ada dalam bentuk emas dan perak, itu berubah wujud menjadi surat hutang ya. Yang mana surat hutang ini bisa dijadikan alat transaksi. Karena apa? Punya jaminan. Ini saya punya hutang nih di Bank Anu, saya punya emas nih di Bank Anu dengan surat hutang. Surat hutang bahwa si bank ya, bank tradisional pada saat itu menyimpan emas kita gitu kan. Hanya bisa ditransaksikan. Namun dikarenakan keterbatasan emas dan perak dalam hal pengolahannya, maka ini mulai ada berpiktor ya, berpikir kotor. Akhirnya dibuatlah surat hutang berikutnya dalam bentuk fiat money, yaitu uang kertas. Kemarin dibahas juga bahwa yang pertama kali menciptakan uang kertas itu adalah Cina gitu ya. Kalau uang logam kan itu secara sejarah itu kan dari kekaisaran Lydia, daerah sana, Turki sana ya. Gitu. Nah, Cina mulai membuat kaitan dengan uang emas, uang fiat money. Fiat money, ya fiat itu kan artinya ketetapan. Kalau fiat money berarti uang yang ditetapkan oleh lembaga tertentu, dalam hal ini misalkan negara, bahwa yang dipakai uang resmi itu adalah uang rupiah misalnya. Nah pada saat itu sebetulnya kayak Amerika dan lain sebagainya, negara-negara yang besar saat ini belum menggunakan apa yang dinamakan dengan fiat money tersebut. Baru ke-13 saat itu Columbus berputar-putar ya, berjalan-jalan katanya, akhirnya masuk ke darat Tiongkok, Cina. Nah di situ mendapatkan inspirasi, oh ini bisa dipakai nih. Namun ketika Columbus pulang ke Amerika, tetap ya pada saat itu kebijakan dari negeri Amerika itu sendiri ketika mencetak fiat money harus jelas atasnya. Pada saat itu kan 1 ons emas itu disamakan dengan 20 dolar ya. Dan dilarang setiap siapapun dilarang uang kertas apabila tidak memiliki emas. Artinya mencetak fiat money tersebut harus berdasarkan emas yang dimiliki, berdasarkan jumlah emas yang dimiliki. Namun ketika abad ke-20 sekitar tahun 1912-an lah, di situ Federal Reserve Victor mulai berpikiran kotor ya. Ini Federal Reserve yang saat ini mencetak uang dolar ya. Ini kita yang di Amerika aja dulu. Nah pada saat itu mulai berpikiran Victor dikarenakan emas itu agak sulit mencarinya, sedangkan transaksi masih banyak dibutuhkan. Nah mulai berpikiran karena ingin menguasai perekonomian dunia, dibuatlah program yang dinamakan dengan pemisahan negara-negara ini. Jadi nation state ini sebetulnya bukan ujuk-ujuk dikarenakan kesadaran negeri itu ingin
berkaitan dengan konspirasi bagaimana kan apa yang dinamakan dengan fiat money itu sendiri, ya. Nah, akhirnya dibuatlah program nation state. Selain itu dibuatlah Victor dari pemikiran kotor Federal Reserve ini dengan membuat apa yang dinamakan dengan fiat money tanpa didasari oleh emas. Cetak aja terus kan uang keras tersebut. Itu emasnya sangat minim sekali. Nah, dari kejadian tersebut akhirnya si Federal Reserve ini yang di belakangnya itu orang-orang Freemason ya dan Iluminasi yang sering banyak orang juga menyebutnya sebagai elit global, penyembah Dajjal ya. Kalau menurut sejarah Allahu alam. Cuman menurut berbagai analisa para ahli demikian adanya ya pengamat. Nah, kaitan dengan Federal Reserve tersebut, akhirnya kan menciptakan sebuah mata uang yang menguasai perekonomian dunia yang dinamakan dengan dolar. Dolar yang tidak dibarengi dengan kepemilikan emas itu sendiri. Itu tidak seimbang lah, nyetak aja gitu ya. Nah, perubahan dari uang logam, terus dari ratang sampai kepada fiat money, atau orang-orang yang memiliki Victor ya, pemikiran kotor ingin menguasai perekonomian dunia dengan cara yang halal. Jadiannya seperti yang saat ini kita alami, bahwa ternyata ya ketika saat kemerdekaan bangsa Indonesia tahun 1945 itu $1 sama dengan Rp1 ya. Rp1 itu sama sebanding dengan $1. Coba. Namun saat ini $1 ya nilainya 15.000 kali lipat uang rupiah. Ya. Gila kan? Dulu itu Rp1 itu sama dengan $1. Sekarang $1 itu bukan 15 kali lipat gitu kan, tapi 15.000 kali lipat ya. Ini yang sangat mengerikan ya. Sedangkan kita tahu bahwa yang dinamakan uang itu bukanlah sebuah komoditas. Ya, ketika kalau menurut Islam mata uang, ketika pertukaran mata uang ini harus sebanding. Seperti dulu, seperti saat pernah jadikan kurma itu jadikan alat pembayaran ya, kurma gandum gitu kan. Makanya pertukaran antara kurma itu harus sebanding takarannya. 1 kilo ya 1 kilo, walaupun kualitasnya berbeda ya. Terus kaitan dengan gandumnya dan lain sebagainya lah. Gitu. Nah, kaitan dengan mata uang pun demikian. Ketika jenis sama-sama mata uang, ketika ditukarkan sebetulnya tidak boleh ada yang berbeda. Rp1 jadi $1 aja nggak boleh. Apalagi ini 15.000 kali lipat. Ya, gimana nggak bisa dimiskinkan bangsa kita kalau kita tidak sadar bahwa ini merupakan sebuah konspirasi global, khususnya ini elit global, Federal Reserve yang menguasai mata uang dunia dengan dolar. Nah, ketika terjadi yang dinamakan perbedaan itu semua, terjadilah riba. Pertukaran 1 kilogram kurma dengan 1,5 kilogram kurma, maka 5 atau setengah kilogramnya itu adalah riba. Nah, begitu juga mata uang demikian juga. Nah, riba modern pada saat ini adalah di dalam hal mata uang. Ya, kenapa kemarin kita bahas kaitan dengan bagaimana riba di dalam mata uang. Begitu. Nah, jadi yang diperbolehkan itu ketika uang jadi komoditas. Nah, maksudnya gini, kita beli dolar gitu kan, ketika mau impor atau mau beli barang di luar negeri. Karena kondisinya seperti ini, akhirnya kan kita beli dolar gitu kan. Ini kan lucu gitu. Karena apa? Ya sistemnya ya demikian adanya gitu ya. Walaupun ya sebagian ya tidak dipermasalahkan sebetulnya untuk
beli dolar bukan dalam rangka dalam rangka spekulasi ya, tapi kalau dalam rangka tadi kaitan dengan pembelian barang seperti impor dan lain sebagainya, itu dipandang masih diperbolehkan. Walaupun dianggapnya darurat, selalu saat terjadi mana yang terkena riba saja. Jadi menyengaja riba tapi terjadi oleh si nih luar. Jadi sebetulnya mencetak mata uang kertas tidak dilarang. Cuman persoalannya ini kan tidak ada underlying asetnya, tidak ditopang oleh barang berharga logam mulia seperti emas dan perak. Nah berikutnya teman-teman sekalian, berkembang ini saya review kembali ya karena teman-teman ada yang tidak bisa hadir kemarin. Berikutnya ini berkembang menjadi digital currency. Nah ini lebih parah lagi ini ya. Digital currency ketika fiat money saja itu ribanya luar biasa, ketika digital currency ini makin dahsyat riba. Kenapa? Karena di situ terjadi apa yang dinamakan dengan fractional reserve banking. Bagaimana perbankan ya bisa mencetak uangnya terus berkali-kali lipat gitu kan, hanya dengan mencatat di data akuntansi ya. Makanya yang real saat ini seperti di Indonesia saja ketika akhir Februari itu BI mencatat 600 triliun, tapi ternyata dalam catatan uang yang beredar itu 6.100 triliun lebih. Seperti itu. Kenapa? Kok uang yang dicetak 600 triliun tapi ada 6.100 triliun? Ya ini, karena setiap bank, baik itu bank konvensional ataupun bank syariah, terjebak dalam sistem fractional reserve banking. Dia meminjamkan uang ke orang lain, ya, meminjamkan uang ke orang lain dengan hanya sebatas menambah angka saja. Seperti itu. Ini luar biasanya. Akhirnya terus itu bisa riba itu kan dipinjamkan, bunga lagi, pinjamkan, bunga lagi, pinjamkan, bunga lagi. Seperti itu. Oke, ini beberapa menit lagi nanti ya saya ingatkan teman-teman sekalian karena ini tadi kata Kang Didin dadakan, nanti ketika putus masuk lagi ya. Gitu. Oke, nah fractional reserve ini menjadikan yang dinamakan dengan riba itu menjadi pandemi yang begitu luar biasa, lebih jahat, lebih berbahaya daripada seperti itu. Dan kedepannya lagi dari digital currency yang ada saat ini akan terus dikembangkan digital currency yang disebut dengan cryptocurrency. Sama-sama uang digital, tapi itu luar biasa karena uang digital ini tidak perlu mencetak, ya, tidak perlu mencetak kertas, bikin cetakannya, beli kertasnya karena kertasnya kan harus kertas khusus ya, gitu. Karena pada zaman dulu aja Cina membuat uang kertas itu dari kulit kayu murbei ya. Sekarang itu luar biasa. Nah, digital currency tidak ada biayanya, tinggal ngetik doang gitu kan. Nah ini makin bahaya terus gitu kan yang kaitan dengan pandemi riba itu sendiri. Makin terus gampang membungakan. Sedangkan uang yang ada cuma 600 triliun di Indonesia itu. Jadi catatannya itu sudah dipastikan tidak akan ada yang bisa lunas kalau digabungkan. Tidak akan lunas. Karena misalkan 600 triliun pinjaman harus kembali misalkan 610 triliun.
Nah kan gitu, kalau uang yang asli itu 10 triliunnya dari mana? Kalau uang yang beredar cuma 600 triliun. Nah, makanya ini sistem ribawi itu seperti itu ya. Nah, kita masuk kaitan dengan sistem yang diterapkan di dalam perbankan ya. Ini lanjutan dari kaitan dengan kemarin pembahasan bagaimana riba masuk di dalam sistem currency kita ya. Nah, berikutnya adalah berkaitan dengan bagaimana eksistensi bunga bank. Nah, pertama saya belum menemukan seperti apa sebetulnya filosofi daripada yang treasury ya atau interest ini dijadikan namanya bunga ya. Begitu indah. Nah, indahnya nama bunga sesuatu yang mungkin dipandang mata itu membuat mata nyaman melihatnya, indah gitu kan. Apalagi bunga itu umumnya harum baunya kecuali bunga bangkai ya. Secara umum bunga ini kan semacam ya kalau disebut sebuah kata yang bisa menyihir bisa menyihir masyarakat gitu ya. Bunga itu memang sesuatu yang indah, yang menyenangkan, yang harum baunya. Yang ternyata pada hakikatnya itu merupakan riba ya. Riba dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan sekali ya bagaimana sistem yang ada benar-benar menerapkan sihir yang luar biasa dari kalimat atau katanya pun itu sangat diperhatikan sekali ya. Ini marketingnya jago gitu ya. Ini sampai memilih kata-kata atau kalimat yang bisa menyihir gitu kan dan menyesatkan. Nah, seperti kita ketahui kaitan dengan apa yang dinamakan dengan bunga itu sendiri kan ini adalah sebuah kelebihan atau bahasa halusnya itu jasa peminjaman ya. Tidak ada bunga itu muncul dari aktivitas real bisnis gitu kan. Real aktivitas bisnis, tapi bunga ini merupakan kelebihan dari sebuah aktivitas pinjam meminjam. Rata-rata kan tadi bunga untuk pinjaman saja kan rata-rata kan ada yang 15, 20 ya rata-rata. Itu di atas 10%. Apalagi kalau bunganya yang mengambang ya, bukan fixed rate ya. Mengambang itu bisa berubah-ubah. Tanpa Anda ketahui tahu-tahu naik aja bunganya ya, tahu-tahu gede sisanya gitu kan. Nah, kaitan dengan penerapan bunga ini Anda kalau Allah subhanahu biasalah Allah subhanahu ini bukan dalam rangka mengurangi arum ya seperti itu. Baru yang kedua Allah melarang terlipat. Janganlah kalian memakan riba yang berlipat ganda. Karena apa? Karena malah hanya sebatas peringatan ringan oleh Allah, orang-orang Yahudi pada saat itu menerapkan bunga itu berlipat ganda. Gitu. Sampai ujung-ujungnya Allah dengan tegas, dengan lugas gitu kan dan sangat keras sudah final bahwa riba adalah diharamkan sekecil apapun itu bunga, sebesar apapun itu bunga, mau 1% pun kalau itu yang dinamakan jarro manfaatan ya yang menambah daripada pinjaman itu sendiri maka itu termasuk kaitan dengan riba ya. Nah, sehubungan dengan itu semua, teman-teman sekalian, ini putus lagi ya.
Oke. Kenapa ya? Kenapa siapa yang mute mute punya saya ya? Oke, kita lanjutkan ya. Bunga ini kan ada dua pihak, ya. Yang pertama yang mendapatkan bunga itu adalah nasabah, ya. Bisa nasabah, bisa deposan, gitu kan, ataupun bisa yang dinamakan dengan apa? Pemilik modal. Pemilik modal dalam hal ini adalah semacam pemilik saham. Kan begini, ketika Anda menyimpan uang di bank, kan saat ini ada yang dinamakan dengan mendapatkan bunga kan, kita mendapatkan bunga, walaupun bunganya sangat kecil ya, bunga tabungan itu. Berikutnya adalah semacam ada yang dinamakan dengan, kalau di bank syariah itu kan ada yang dinamakan dengan tabungan, tapi sifatnya itu titipan atau wadiah. Ya. Nah, yang wadiah ini sebetulnya pada kenyataannya itu merupakan sesuatu yang kurang pas juga. Ya, berkaitan dengan bagaimana si nasabah yang menyimpan uang tersebut wadiah, misalkan di bank syariah. Tapi yang dinamakan titipan itu, wadiah, titipan itu sebetulnya kan tidak boleh dipergunakan. Makanya kan yang bentuknya wadiah itu kan dia tidak mendapatkan bunga atau bahkan tidak mendapatkan bagi hasil. Wadiah titipan. Tapi realnya tidak ada satupun yang wadiah itu tidak dipergunakan, semuanya dipergunakan. Ya, bahkan ya dipakai tadi, dipakai sebagai ditetapkan 10% misalkan jadi giro wajib minimum, sisa uang Anda itu ditawarkan dipinjamkan ke pihak lain dan lain sebagainya. Itu kan luar biasa. Baik itu dalam kaitan dengan deposito pun kan demikian ya, deposito dan mungkin ya sukuk juga ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya sukuk pun ya masih kurang memuaskan ya, banyak hal yang kita tidak sepakat penerapan skema-skema yang diterapkan di dalam bank syariah itu sendiri. Nah, termasuk ada yang dinamakan dengan bunga yang diterapkan kepada para pemilik saham. Nah, kan ada saham yang biasa, ya, saham biasa. Dia akan mendapatkan dividen ketika si perusahaan tersebut mendapatkan sebuah keuntungan. Tapi ada juga sebuah saham, itu saham spesial, istimewa, perlakuan istimewa kepada para pemilik saham istimewa. Seperti apa? Seperti begini, mau untung, mau rugi, ya, kalau dapat untung nanti mendapatkan bagi hasilnya sekian, dapat dividennya misalkan 10% anggap saja misalkan. Tapi kalau dia rugi, nah nanti ada batas tetap, walaupun rugi akan dapat 5% atau 3% misalkan dari perusahaan tersebut. Kepemilikan di dalam sebuah perusahaan, ketika ada nama saham istimewa itu sendiri ya, yang spesial, ini yang menyebabkan akad daripada penyertaan modal itu berubah menjadi card, menjadi sebuah pinjaman. Kenapa? Karena muncul yang dinamakan dengan tadi, ketika perusahaan itu rugi, tetap akan diberikan dividen sebesar 3% misalkan, yang tadinya 10% kalau normal, ini 3%. Bunga hakikatnya itu adalah bunga dan hakikatnya itu adalah riba. Nah, kalau kita benar-benar paham kaitan dengan hakikat riba itu sendiri, ya kita insya Allah tidak akan terjebak. Ya. Sampai-sampai sahabat Rasulullah Umar bin Khattab, beliau berani meninggalkan 9 transaksi dalam bisnis karena khawatir ada riba. Khawatir karena di situ ada celah. Transaksinya halal.
tapi di situ ada celah untuk di situ masuk riba. Nah ini sangat sangat jeli sekali gitu ya Umar bin Khattab. Nah, itu kan bunga demikian ya teman-teman sekalian. Belum lagi bunga kredit. Ya, kita tahu lah ya, tanpa si bank ini tidak mau tahu, terserah duitnya mau dipakai apa, mau dipakai usaha, usahanya mau rugi, mau untung, mau dipakai beli barang tertentu ya. Kan ada juga pembiayaan nih di bank syariah ya. Nih, maaf orang bank ya. Di bank syariah ada pembiayaan multiguna. Multiguna apa? Yang intinya kan buat konsumtif ya, buat konsumtif dengan pengembalian yang lebih besar. Apa? Bunga lagi, riba lagi. Ya, walaupun bahasanya ada murabahah ya, belum ada yang dinamakan dengan sewa beli. Ya, sewa beli di dalam bank syariah itu adalah IMBT, ijarah mutabiyah bitamlik. Sewa, ijarah, tapi di ujung-ujungnya ada kepemilikan. Nah ini ngaco kan ini dua akad, ini tes sewa atau beli, apalagi belinya itu hanya di akal-akalnya di akhir periode angsuran. Periode angsuran, di akhir angsuran itu dijual barang tersebut senilai cicilan. Misalkan rumah yang normalnya itu dijual itu adalah 200 juta, gitu kan. Ini nanti akadnya dirubah di akhir, dijanjikan untuk dibeli dengan misalkan 2 juta. Nah, beli rumah 2 juta. Karena selama misalkan 10 tahun aja 120 bulan. Berarti 119 bulan itu statusnya sewa, ijarah. Statusnya ijarah, tapi di terakhir nanti ketika lunas itu berubah kepemilikan. Nah, ketika saya tanya mengapa, jadi catatan akuntansinya itu adalah sewa, ya. Catatan akuntansi selama 119 bulan tersebut itu catatannya sewa. Ya, catatannya sewa. Tapi ternyata ijarah mutamiyah bitamlik ini ya luar biasa. Di situ ada dijanjikan. Ini kan enggak, katanya ini tidak dalam satu akad, ya. Tidak dalam satu transaksi. Jadi transaksinya tetap transaksi sewa, tapi nanti dijanjikan. Nah, ini kan sebetulnya ini orang-orang Dewan Syariah Nasional MUI pun tahu ya kalau di dalam akad tersebut dicampur dengan kepemilikan ya, ini ijarah mutamiyah bitamlik. Kalau disatukan, ini melanggar karena Rasulullah SAW melarang dalam satu transaksi ada 2 buah akad. Contohnya ini akad sewa dan beli, ya. Nah makanya akadnya itu dipisahkan sebetulnya di bank syariah itu dipisahkan. Ijarah selama 120 hari, 120 bulan. Tapi ketika sudah lunas dijanjikan bahwa misalkan rumah tersebut akan dirubah kepemilikannya ke si yang beli rumah tadi, yang nyicil tadi di bank gitu ya. Nah ini kan sebetulnya sama-sama saja, mau tidak dicantumkan di dalam akad tertulisnya, tapi kan apakah ada enggak orang yang diberi begitu saja rumah oleh bank? Tidak. Ternyata pembelian perubahan kepemilikan rumah ini dihubungkan dengan sewa selama 120 bulan ini. Jadi ini akal-akalan juga ya, maaf orang bank ya. Karena saya juga mengkaji ya. Nah, begitu juga kaitan dengan denda. Nah, denda ini ya mungkin saya kurang sepakat dengan MUI ya. Karena saya lebih sepakat pada fatwa ulama internasional semua ya. Dulu kan negara-negara OKI mengeluarkan fatwa kaitan dengan denda itu tahun 89 itu sudah diharamkan ya, denda itu karena termasuk kepada riba jahiliyah. Nah, persoalannya saat ini punya dalih. Dalih kaitan dengan bagaimana kan ini para kreditur yang meminjam uang ini ya, baik itu KPR atau buat beli A, B, C, ini didenda. Supaya apa? Supaya mereka takut.
sisa pembayarannya kalau terlambat itu akan terus bertambah. Nah ini kalau menurut saya ini salah kaprah. Salah kaprah kenapa? Ya kan berarti itu tetap ya. Apa bedanya dengan apa yang diterapkan oleh orang-orang Yahudi dalam riba jahiliyah? Kan riba jahiliyah juga demikian. Ketika pembayaran terlambat, maka jadi bertambah. Kan sama aja denda ya, seperti itu. Dan saya udah dijelaskan fatwa ulama dunia itu demikian. Ya, karena berubah bentuk saja. Oh, tapi begini nih, ini kata Bank Syariah nih. Dan ini fatwa MUI juga ya, yang saya kurang sepakat dalam hal ini. Bahwa denda tersebut tidak dijadikan sebagai pendapatan bank. Tapi, dan tidak akan dipakai katanya kan, tapi nanti dipakai buat dana sosial. Nah, justru malah saya bertanya ke mereka, kenapa denda tidak dianggap sebagai pendapatan? Si bank itu sendiri malah diberikan ke dana sosial. Nah ini jadi tanda tanya kan? Berarti apa? Si MUI pun, si Bank Syariah pun tahu bahwa denda ini bukan hak dia. Artinya bukan hak dia, itu haram. Kan gitu. Artinya haram. Kalau halal, dia masukkan ke dalam penambahan pendapatan si bank. Tapi ini fatwa MUI tidak boleh boleh dipakai, tapi dipakai buat dana sosial. Nah berarti MUI dan perbankan syariah pun tahu bahwa denda itu haram. Makanya tidak dimasukkan dalam catatan akuntansi sebagai pendapatan. Itu kan ya. Nah berikutnya saya tanya juga, nah mengapa kaitan dengan pencatatan dari denda ini, denda ini kok tetap diterapkan? Kan Islam itu dalam hal mencari harta itu kan tidak hanya bagaimana harta tersebut dipakai, bukan untuk kemaksiatan, bukan untuk membeli hal-hal yang sifatnya haram, tapi mencarinya pun harus dengan cara yang halal. Nah, artinya ketika menarik riba, berarti ini perbankan syariah itu telah melakukan mencari harta dengan cara yang haram gitu. Nah, ini maaf ya Bank Syariah ya, makanya saya tidak semua yang diterapkan oleh Bank Syariah itu sepakat ya. Gitu. Nah, ini melanggar fatwa yang diterapkan oleh ulama dunia dan apa yang dijelaskan di dalam hadis ya. Hadis berkaitan dengan bagaimana hadis dan Al-Qur'an berkaitan dengan bagaimana bahwa denda itu adalah bagian daripada kelebihan pembayaran dikarenakan adanya keterlambatan. Dan makin jelas, makin nyata ketika bahwa MUI pun, bahwa perbankan syariah pun sudah tahu bahwa itu haram. Karena buktinya adalah tidak mau dicatat sebagai pendapatan, tapi dimasukkan ke dana sosial. Ini kan cirinya gitu. Tapi kenapa diterapkan? Allahu alam shawab gitu ya. Nah itu kaitan dengan bagaimana penerapan denda. Nah, ya, jadi melacak denda modern dalam riba modern dalam bentuk denda saat ini. Kan ada juga bahasanya, udah kita tidak menerapkan denda, tapi tafwid. Karena late charge gitu ya, karena ini kena cas, karena keterlambatannya sama aja. Mau tafwid itu kan, tafwid itu artinya hukuman. Ya kalau hukumannya bukan ini, hukuman yang oleh Islam itu adalah, kan begini, ada hadis yang mengatakan ketika seseorang tidak mau membayar hutangnya, padahal dia sanggup, maka Anda atau kalian boleh membuka aibnya. Ya, membuka aib hutangnya maksudnya, bukan ya. Atau semacam ya, membuka aib itu diomong-omongin ke orang lain. Dia punya utang, dia punya utang. Karena kita tahu dia tuh sanggup tapi tidak mau membayarnya. Nah, hukumannya semacam itu, hukuman yang lain, bukan hukuman menambah nilai. Nah, menambah nilai pengembalian. Kalau menambah nilai pengembalian, hukumannya sama aja dengan denda, sama dengan ya. Hukuman yang apakah diumumkan di radio, di televisi atau di medsos, itu boleh-boleh saja. Boleh membuka aib dia, aib hutangnya ya, bukan aib-aib yang lain. Gitu.
Nah itu bentuk-bentuk riba itu macam-macam. Ada yang sebut denda, sebut kifarat, ya, ada yang sebut tafwid. Sama saja. Kalau teman-teman sekalian tahu riba itu kan pemberian, ya sama-sama. Ya, stok atau ya sama-sama barangnya itu sendiri. Nah itu kaitan dengan bentuk riba modern dalam denda atau tafwid ya karena keterlambatan saat ini ya dengan dimodifikasi sedemikian rupa. Nah saat ini pun kaitan dengan penerapan misalkan seperti pembiayaan ya, kredit atau KPR ya, kepemilikan rumah dan sebagainya, ini ya sama saja karena kenyataannya realnya bank itu tidak dulu membeli barangnya. Kan di Islam itu harus dibeli dulu barangnya oleh bank, baru si bank jual dengan lebih margin sampai bisa dikredit misalkan selama 10 tahun. Kenyataan seperti itu. Kenyataannya bank itu tidak termasuk syariah. Kan dulu baru dijual. Bahkan ada Pak yang dinamakan dengan wakalah. Nah ini memang di bank syariah ada yang dinamakan dengan wakalah. Cuman persoalannya kenapa wakalahnya itu adalah nasabah ya yang mau beli rumahnya yang belum mengajukan KPR atau mau kredit kendaraan bermotor misalkan. Kenapa wakalnya bukan orang lain? Malah si nasabah itu sendiri. Ya karena saya juga kan coba ngetes. Saya mau kredit mobil itu. Nah kenyataannya Pak segera aja bikin nomor rekening. Kenapa bikin nomor rekening? Ya kan nanti uangnya dikirim ke Bapak. Loh kenapa dikirim? Kan saya mah tidak butuh uang, saya butuh kendaraan. Gitu kan. Ya nanti kan Bapak jadi wakalah, jadi wakil bank untuk membeli mobil tersebut. Loh, kan saya ini pembeli saya ini beli ke bank. Sedangkan wakalah itu, bank itu harus beli ke dealer. Masa saya harus beli ke dealer? Udah, saya mah hanya menerima ke bank. Menerima mobil dari bank, bukan menerima dari dealer. Karena yang beli itu dealer, bukan saya. Saya mah belinya ke bank. Enggak Pak nanti, nah udah wakilnya jangan saya lah. Wakilnya orang lain aja, sok mau enggak? Gitu kan. Tuh ada teman saya tuh, ajak, silahkan dia suruh buka rekeningnya, suruh jadi wakil saya beliin atas nama bank. Nah nggak mau, alasannya sistemnya kayak gini Pak. Nah ini kan persoalannya itu, wakilnya itu kenapa kok harus nasabah itu sendiri? Ini mah seperti begini, Anda mau menikah, terus kata penghulu, udah aja, kamu wahai calon pengantin laki-laki, kamu jadi wakil saya, gantiin saya jadi lebih, gantiin saya jadi penghulu. Nah jadi itu mah seperti si calon pengantin menikahkan dirinya sendiri, karena dia statusnya dua, sebagai calon pengantin dan calon penghulu, sebagai wakil dari KUA, kan gitu. Nah ini kan logikanya udah pusing gitu kan, bikin pusing. Yang akhirnya apa? Akhirnya pembelian atau pengajuan kredit mobil, kredit rumah itu sendiri pada hakikatnya bukan sebuah aktivitas jual beli antara si nasabah dengan si bank. Yang kenyataannya adalah si bank memberikan uang ke si nasabah. Artinya dia memberikan pinjaman dana. Nah ini kan yang terjadi kredit itu ya, kita tidak berbicara bank konvensional ya, ini bank syariah demikian adanya. Ini mengerikan juga, makanya bank syariah juga ini semangatnya harus kita dukung. Cuma persoalannya kan kaitan dengan bagaimana skema yang diterapkan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dalam Islam itu sendiri ya. Dan di dalam fatwa MUI pun tidak disebutkan bahwa wakalah itu harus nasabah. Enggak. Wakalah mah bisa diadakan, teman di fatwa MUI tidak disebutkan di situ harus nasabah. Nah, ketika saya menuntut wakalahnya jangan saya, tuh teman saya yang lain nggak mau. Karena apa? Sistemnya demikian. Nah, itu kan mengerikan. Dan luar biasanya, ini di sini nggak tahu ada orang akuntansi tidak. Ketika taruhlah itu anggap terjadi wakalah. Wakalah oleh
saya misalkan ya, atau oleh orang siapapun lah. Nah kenyataannya di dalam catatan akuntansi perbankan itu yang dinamakan dengan tadi, kan harusnya dibeli dulu tuh oleh bank. Itu nominalnya persediaan barangnya, mau barang dalam bentuk mobil, persediaan barang dalam bentuk rumah, itu nol. Nol terus. Kata saya, kenapa kok nol terus catatannya? Kan itu dibeli dulu. Ya Pak, nah ini ada semacam itu ini. Nah inilah udah gitu ya. Ini kan saya dosen akuntansi syariah ya. Saya juga mengkaji standar akuntansi syariah yang diterapkan di perbankan juga ya. Jadi akhirnya saya tahu juga catatan bagaimana praktek prosedurnya. Oh tahu, karena mereka pun harus memahami kaitan dengan ini akadnya apa. Nanti maksudnya akadnya murabahah, IMBT atau apa gitu kan, seperti itu. Nah itu bagaimana walaupun dibungkus syariah kita tidak terjebak ya, karena kita tahu hakikat riba itu sendiri dan bagaimana akad riba itu bisa muncul. Akad yang bisa atau berpotensi di situ nyelip yang dinamakan dengan riba. Oke, itu kaitan dengan kredit ya, gadai sudah, bunga bank sudah juga udah ya. Nah berikutnya kaitan dengan gadai ya belum, tadi denda ya, bunga, kredit, denda, gadai. Ini baru udah jam lebih ya nggak apa-apa. Gadai. Nah saat ini, nah ini persoalan lain, tambahan juga sama dikemasnya begitu. Ya kita nggak berbicara konvensional lah ya, kita syariah aja. Kaitan dengan gadai emas. Ya, mau di konvensional, mau di syariah, ada yang dinamakan dengan gadai emas. Nah, kita tahu kaitan dengan penggadaian itu secara hukum Islam itu diperbolehkan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah menggadaikan baju besinya. Pada saat itu beli makanan dari orang Yahudi, baju besi digadai. Nah, ini agak unik ya. Kok Rasul begitu, kan para sahabat kemana kok pada nggak peduli, Rasulullah pengen makan sampai menggadaikan baju besinya. Ini ada hikmah tersendiri ya. Ini luar biasa bahwa Rasulullah SAW orang yang sebetulnya tidak mau ngariweuhkeun ya, mempersulit para sahabatnya. Padahal sahabatnya kan banyak orang kaya, 9 dari 10 sahabat terdekat itu kan para pengusaha. Bahkan salah satunya kan Abdurrahman bin Auf, pengusaha yang sangat luar biasa sekali ya. Ini waktunya sekitar 9 menit lagi nih. Nah berikutnya kaitan dengan gadai. Ini pegadaian pun luar biasa. Karena penggadaian yang diterapkan di bank syariah pun ini yang melanggar syariat. Dan ini juga kurang sepakat dengan apa yang diterapkan oleh MUI. Karena di dalam gadai emas tersebut ada 2 akad. Pertama akad sewa, akad gadai. Kedua pinjaman. Ijaroh kan gitu. Ada ijaroh, ada akad pinjaman. Akad pinjamannya kan menggadaikan itu kan menggadaikan sebuah barang misalnya digadaikan. Dapat pinjaman. Nah berikutnya ada disyaratkan ketika dapat pinjaman tersebut ada disyaratkan harus ada biaya sewa ijaroh untuk tempat penyimpanan. Nah ini kan 2. Akhir ijaroh ini ya ini sangat terkait dengan yang meminjam. Ya begitu. Akhirnya apa? Apa yang digadaikan, kita mendapatkan uang dari hasil gadai emas tersebut, misalkannya, atau di pegadaian yang lain, ya, pegadaian syariah misalkannya. Nah itu kan disyaratkan, jadi syarat tambahan. Kita mendapat pinjaman, tapi nanti pengembaliannya lebih, karena ada biaya sewa tempat penyimpanan. Dan sewa tempat penyimpanannya pun ternyata ini disesuaikan dengan nilai daripada yang dipinjamkan. Nah ini kan sebuah permainan juga, ngutak-atik juga gitu kan. Akhirnya hakikatnya itu bunga lagi.
diikatkan tadi ada 2 akad, ya. Akad pinjaman karena menggadaikan, kedua akad disyaratkan untuk nyewa. Kalau nggak nyewa nggak boleh, gitu kan. Kalau nggak nyewa tempat penyimpanan, penitipan barang tersebut tidak boleh. Dan nilainya, sewanya pun disesuaikan dengan nilai yang ditangkan. Nah ini utak-atik lagi kayak ya. Tapi kalau kita tahu, wah itu riba lagi itu sebetulnya. Tapi dibungkus oleh biaya sewa tempat penyimpanan, gitu kan. Nih luar biasa juga. Itu kaitan dengan baik itu di gadai emas ataupun di pegadaian syariah lainnya ya. Nah berikutnya ada juga mungkin secara tradisional seperti kita menggadaikan mobil ke perorangan. Nih, menggadaikan mobil ke perorangan. Nah karena yang dinamakan gadai itu sifatnya qard, pinjaman uang. Nah orang yang memberikan gadai tidak boleh mempergunakan atau memakai barang yang digadaikan. Yang dijadikan barang gadai. Tidak boleh. Kenapa? Nah, kembali kepada pengertian riba itu sendiri. Apa itu riba? Kullu qardin jaro manfaatan fahuwa riba. Gadai itu akadnya akad qard, akad pinjaman. Nah, akad pinjaman berarti kan qard, meminjamkan. Terus ketika kita meminjamkan, kita mempergunakan misalkan motor tersebut oleh kita. Ya, dipakai kemana, pakai kerja, pakai kuliah, pakai belanja, dan lain sebagainya. Nah, berarti dia telah mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut. Maka ini riba. Gitu. Atau tadi, menggadaikan sawah. Nah, sawah kan tuh digadaikan, terus diolah oleh yang menggadaikan. Tidak boleh. Kenapa? Dia ngambil manfaat dari sawah yang digadaikan. Gitu. Atau misalkan menggadaikan sapi perah, ya sapi perahnya misalkan oleh yang menerima gadai diperah susunya setiap hari, tidak boleh karena itu hakikatnya adalah milik si yang menggadaikan karena akadnya adalah qard, akad sosial, akad pinjaman, tidak ada bisnis di situ, ya. Jadi riba memerah susu, riba mengolah sawah, riba memakai kendaraan tersebut, itu berkaitan dengan riba dalam gadai. Ya. Kecuali begini, itu yang walaupun begini, walaupun oleh yang menggadaikan diizinkan. Oke, saya ngadain mobil, silakan aja pakai sepuasnya. Asal jangan kalau ada kerusakan ganti. Nah, itu pun tidak boleh. Mau seizin atau tanpa seizin yang menggadaikan, maka itu termasuk riba. Ya, termasuk riba. Karena ini meminjamkan uang, tapi dengan jaminan barang gadai. Gitu kan. Nah, tetap ketika dipergunakan, dimanfaatkan, itu ribanya. Bukan riba mengembalikan uang gadainya, tapi riba memanfaatkan barang gadai. Nah, ribanya seperti itu. Jarro manfaatan, menambah manfaat bagi yang menggadaikan. Gitu ya. Nah itu kaitan dengan gadai. Ya. Nah berikutnya, ini berkaitan dengan kartu kredit. Nah kartu kredit ya sama aja lah. Ya, kita menggunakan pinjaman. Cuma persoalannya suka ada yang menyatakan yang penting kita boleh minjam itu, yang penting pengembaliannya tetap. Oleh karena itu pergunakan oleh kita bayar itu sebelum jatuh tempo. Nah, suka ada yang berbicara seperti itu atau berpendapat seperti itu. Nah, ini pun berbahaya. Walaupun di situ tidak ada yang dinamakan dengan pembayaran bunga karena belum jatuh tempo, ya. Tapi kan ada di dalam akad kartu kredit itu kalau terlambat maka akan dikenakan bunga atau akan dikenakan denda dan lain sebagainya. Ya, berarti kartu kredit pun walaupun Anda memanfaatkan untuk membayar sesuai dengan sebelum jatuh tempo waktunya, berarti tetap Anda telah melakukan apa yang dinamakan dengan akad batil. Jadi Anda sudah menandatangani
sudah menyetujui akad batil. Akad batil apa? Tadi kalau terlambat akan dikenakan bunga. Bunga berbunga terus sekian persen kan gitu. Tergantung kalau bunganya mengambang ya terus. Nah, jadi kartu kredit pun demikian ya. Walaupun Anda bayarnya tepat waktu sebelum jatuh tempo, tetap walaupun Anda tidak bayar bunganya, tapi Anda telah menyepakati akad batil, ya, akad maksiat. Apa tadi menyepakati diterapkannya bunga gitu. Nah, berikutnya, wah ini waktunya udah lebih juga ya. Ini masih banyak sebenarnya yang ingin dibahas. Cuman yaitu tadi Kang Didin ini pertama ini sudah azan. Dapatkan info-info menarik mengenai perumahan syariah seputar perumahan syariah yang ada di Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Bandung Utara, Bandung Timur, Cimahi dan sekitarnya. dan sekitarnya. dan sekitarnya. Silakan ikuti terus Channel YouTube Depro Properti Syariah Depro Properti Syariah Depro Properti Syariah Depro Properti Syariah dengan cara klik tombol dan subscribe subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru. 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 terima kasih Terima kasih.